Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Reza Utami dengan nomor NIM 05061182025002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara serta peran warga negara dalam mendukung implementasi dari wawasan kebangsaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Lalu tujuan kita yang kedua yaitu diharapkan peserta didik mampu untuk menunjukkan peran warga negara dalam mendukung implementasi dari wawasan kebangsaan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita yang pertama, yaitu mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Astagatra meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial. Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang terdiri dari kondisi dan letak geografis negara, sumber kekayaan alam, dan komposisi penduduk. Kemudian aspek Pancagatra atau aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Begitu juga antara Trigatra dan Pancagatra. Kita mulai dari aspek-aspek Trigatra. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Nah, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, di mana di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu yang kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk, di mana penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah dikarenakan adanya kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya, di mana dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, di mana distribusi penduduk yang idealnya adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebarannya yang merata. Kemudian aspek Trigatra yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam terdapat di atmosfer, permukaan bumi, laut, perairan, dan di dalam bumi. Dikarenakan sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang tidak terbatas dalam penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan oleh negara dan bangsa lain. Di mana bentuk sumber daya alam Indonesia itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
di mana sumber daya alam haruslah diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau berasas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Di mana asas maksimal artinya bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan. Lalu asas lestari maksudnya ialah sumber daya alam yang dikelola maupun yang dimanfaatkan harus bisa mensejahterakan rakyat. Kemudian asas daya saing maksudnya ialah dari hasil-hasil sumber daya alam yang dikelola itu harus bisa bersaing dengan negara lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra merupakan aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Adapun hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi juga merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Dan yang ketujuh, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan, serta menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam satu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan kemasukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free baik liberalisme, atatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pertahanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IVOLEK Hankam disusun, dikerahkan, serta terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Dan keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau SISHANKAMNAS dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan kebangsaan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.